Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Dan hari ini kembali kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 10 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup dengan kebenaran firman Tuhan, agar kita tidak hanya cakap di dalam pengetahuan akan kebenaran firman, tetapi juga melakukannya. Untuk melakukan firman Tuhan, kita melihat ada dua sasaran, yaitu melakukan kebenaran itu kepada sesama dan melakukan kebenaran itu kepada Tuhan. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, di mana hari ini kita diajak oleh kebenaran firman Tuhan untuk belajar bagaimana memandang sesama kita dengan benar. Seringkali di dalam kehidupan kita tidak memandang sesama kita dengan benar. Kita lebih menitik beratkan akan hal-hal yang bersifat positif atau hal-hal yang dipandang secara norma-norma umum sebagai sebuah hal yang baik, sebagai sebuah hal yang membanggakan, sebagai sebuah hal yang layak, itu hanya diperuntukkan bagi diri kita. Kita seringkali mendiskreditkan sesama kita. Kita seringkali memandang rendah sesama kita. Bahkan memandang sesama kita di dalam kerangka-kerangka yang negatif. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Farisi kepada pemungut cukai yang makan bersama Yesus. Secara tidak langsung, bahwa orang-orang Farisi ini memandang tidak benar bukan hanya kepada para pemungut cukai yang makan bersama dengan Yesus, tetapi juga memandang tidak benar kepada Yesus sendiri. Mereka menganggap bahwa tidaklah layak seseorang yang disebut sebagai guru atau rabi, yang dipandang sebagai nabi, untuk duduk bersama-sama dengan orang-orang yang dianggap berdosa dan dianggap jahat. Tidak ada di antara kita yang sebenarnya layak di hadapan Tuhan. Tidak ada sebenarnya di antara kita yang memiliki nilai yang lebih di mata Tuhan. Pahami hal ini. Kebenaran firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Mari untuk memandang sesama kita dengan benar. Jangan hanya melihat kepada hal-hal lahiriah yang ada pada sesama kita. Tetapi untuk memandang sesama kita dengan benar, kita melihat juga kondisi seperti yang dikatakan firman Tuhan yang berlaku untuk semua orang. Semua kita telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Artinya tidak satu pun di antara kita yang sebenarnya untuk layak menyatakan sebagai orang yang benar di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah mencari orang yang benar. Karena kebenaran firman Tuhan mengatakan, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Kita semua adalah orang-orang yang sakit. Kita semua sakit secara rohani. Kita semua sakit di dalam karakter-karakter kita. Jangan pernah berpikir hanya karena kita mungkin tidak terlibat di dalam sebuah aktivitas dosa yang bersifat lahiriah, lalu kita menganggap diri kita lebih layak dari mereka yang melakukan dosa secara lahiriah. Dosa di dalam hati maupun dosa yang kita lakukan secara kasat mata itu tidak ada bedanya di hadapan Tuhan. Mari sebenarnya kita dengan bijak memandang juga ke dalam sisi rohani kita. Bahwa kita tidak ada yang layak sebenarnya. Bahwa kita tidak ada yang sehat secara rohani. Karakter kita tidak ada yang baik di mata Tuhan. Secara tidak langsung sebagai hamba Tuhan saya mau mengatakan,
bahwa kita semua sebenarnya memiliki nilai yang bagi Tuhan tidak layak untuk Dia mengorbankan diri. Tetapi hanya karena kasih karunia, maka Tuhan mengorbankan dirinya bagi Bapak, Ibu, dan saya. Mari mulai hari ini kita memandang sesama kita dengan benar. Kita memandang sesama kita sebagai orang-orang yang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Begitupun dengan diri kita. Dan kita berusaha untuk mengejar keberlayakan kita di hadapan Tuhan. Dengan apa? Dengan senantiasa memeriksa diri kita dan memperbaiki sesuai kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar memandang sesama kita dengan benar. Karena di mata Tuhan kita semua sama, kita semua tidak layak dan telah hilang kemuliaan Tuhan. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.